mendengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 25 Desember 2025 dengan Sari Berita. Perayaan Natal, mobil kebersamaan dalam keluarga. Dinas Perhubungan ND siapkan armada untuk antisipasi lonjakan penumpang Natal. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Pendengar, perayaan Natal 2025 tidak hanya menjadi momen ibadah, tetapi penguatan nilai-nilai kasih dan kebersamaan di dalam keluarga. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan. Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Lenademes Maltopaga menggelar perayaan Misa Malam Natal 2025 bersama umat di wilayah paroki setempat dengan hikmat. Dalam perayaan tersebut, gereja menyampaikan pesan Natal yang menekankan pentingnya keluarga sebagai ruang pertama untuk menghadirkan nilai iman dan kasih. Pendamping orang muda Katolik Rini mengatakan umat diajak untuk mewujudkan kehadiran Tuhan melalui tindakan-tindakan sederhana di dalam keluarga. Pesan Natalnya bahwa sesuai tema umum bahwa Allah hadir di tengah keluarga, makanya pesan Natal untuk kami dari kemarin itu kami sepakat bahwa lakukanlah hal-hal kecil di dalam keluarga dengan cinta yang besar. Sementara itu, perayaan Natal juga dijalani masyarakat dalam berbagai kondisi. Salah satunya Melki yang tahun ini untuk pertama kalinya merayakan Natal di ND dan jauh dari keluarga. Perasaan saya yaitu campur aduk, di mana ada sedih karena nggak bisa berkumpul bareng keluarga seperti biasanya. Saya juga kangen suasana rumah, makan dan doa bersama. Tapi di sisi lain, saya juga cukup senang di mana ini pengalaman pertama bagi saya Natal di ND. Sejalan dengan pesan Natal yang disampaikan, perayaan Natal 2025 diharapkan dapat memperkuat peran keluarga sebagai ruang utama dalam menumbuhkan kasih dan kebersamaan. Meski jauh dari keluarga, makna Natal tetap dapat dihayati melalui doa, kebersamaan, serta kepedulian terhadap sesama di lingkungan tempat tinggal, dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. RRI ND, Rahma Suci melaporkan. Beragam cara dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur dalam menyambut perayaan Natal 2025. Salah satunya ditunjukkan oleh para pegawai Rumah Sakit Umum RSU Bajawa yang menghias lingkungan rumah sakit dengan ornamen Natal hasil olahan limbah. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Beragam cara dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur dalam menyambut perayaan Natal 2025. Salah satunya ditunjukkan oleh para pegawai Rumah Sakit Umum RSU Bajawa yang menghias lingkungan rumah sakit dengan ornamen Natal hasil olahan limbah seperti kertas, plastik, dan bahan bekas lainnya. Inisiatif ini menjadi wujud kreativitas sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Setiap ruangan dipercantik dengan hiasan berwarna-warni dan lampu Natal yang menciptakan suasana hangat dan penuh sukacita. Salah satu staf Rumah Sakit Umum Bajawa, Benedikta Coomogi, menuturkan bahwa pemanfaatan limbah sebagai ornamen Natal merupakan pilihan yang tepat dan bernilai edukatif.
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menyemarakan perayaan Natal, tapi juga memberikan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai estetika. Sebenarnya barang-barang bekas itu kita bisa gunakan, terutama untuk menyongsong Natal ini kita bisa manfaatkan. Jadi semua barang bekas itu tidak semuanya itu kita jadikan untuk buang atau jadikan sampah yang merugikan masyarakat. Kita bisa manfaatkan ini, apalagi kita lihat sekarang musim hujan, kita lihat ada banjir di mana-mana, sehingga dengan barang bekas ini kita bisa melihat bahwa barang bekas itu kita bisa gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Jadi saya berharap untuk Natal tahun ini kita bisa lebih semangat, kita melihat hal-hal yang kecil dari sampah kita masing-masing, kita manfaatkan, kita bawa itu untuk semangat Natal kita, supaya lingkungan kita ini menjadi lebih bersahabat dan juga hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir ataupun longsor tidak terjadi di masyarakat kita. Kreativitas tersebut membawa dampak positif bagi suasana rumah sakit. Hiasan Natal dari bahan daur ulang membuat lingkungan Rumah Sakit Umum Bajawa terlihat indah dan menarik perhatian para pengunjung serta pasien. Banyak pengunjung terlihat menikmati suasana penuh warna yang memberikan rasa nyaman di tengah proses pengobatan. Dengan nuansa Natal yang hangat dan ramah lingkungan, Rumah Sakit Umum Bajawa berharap suasana tersebut dapat menghadirkan rasa damai, harapan, dan optimisme bagi pasien serta keluarga. Semangat Natal yang terpancar dari ornamen sederhana berbahan limbah ini diharapkan mampu menumbuhkan kebahagiaan dan mempercepat proses pemulihan bagi mereka yang sedang menjalani perawatan. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Ende mengantisipasi lonjakan penumpang jelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan aktivitas masyarakat selama masa libur akhir tahun. Laporan Rovinus Wula. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Gabriel Dalla kepada RRI di Ende. Pernyataan itu disampaikan di sela kesibukannya menyiapkan jadwal petugas pengatur lalu lintas dan parkir di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Selasa 23 Desember 2025. Gabriel Dalla mengatakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ende telah menyiapkan 3 unit armada angkutan darat. Armada tersebut disiagakan khusus untuk mendukung program mudik dan mengantisipasi lonjakan penumpang. Ia menjelaskan menyambut Natal dan Tahun Baru sejumlah dinas termasuk Dinas Perhubungan tidak diberikan cuti. Petugas dibagi untuk pengamanan dan pengatur arus lalu lintas di kawasan pasar, gereja, dan pusat keramaian dalam kota Ende hingga ke wilayah ibu kota kecamatan. Selain itu, Gabriel mengatakan ada 1 unit mobil informasi dan 1 unit mobil PJU disiagakan untuk menangani pemadaman listrik atau pohon tumbang. Menurutnya, kesiapan armada tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman. Dinas Perhubungan berupaya memastikan pelayanan transportasi berjalan aman, lancar, dan tertib. Kita selalu siap, ada 3 armada, 1 mobil untuk penyampaian informasi-informasi. Setelah itu ada PJU apabila terjadi kebutuhan untuk membantu untuk penanganan matinya listrik, kemudian apa-apaan. Ya. Kita selalu siap ini. Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait serta aparat keamanan. Sinergi ini dilakukan untuk menjamin kelancaran arus mudik dan aktivitas masyarakat. Gabriel menegaskan keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia berharap upaya ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. RRI Ende Rovinus Vula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Bupati Ngada bersama Wakil Bupati serta stakeholder terkait gelar penanaman perdana kelapa ganja entok di Riung. Laporan Nikolaus Makumeli. Bupati Ngada Raimundus Bena SSM Home dan Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dengebo bersama Dandim 1625 Ngada, para pimpinan perangkat daerah, PLH Camat Riung serta para kepala desa melakukan penanaman perdana kelapa ganja tahun anggaran 2025 melalui program Murni Kasih bertempat di Desa Lengko Sambi Timur, Kecamatan Riung beberapa waktu lalu. Kelapa ganja yang ditanam yakni varietas kelapa ganja entok 13.200 bibit yang akan ditanam pada bidang tanah seluas 64,7 hektar yang didukung dengan pupuk dasar sebanyak 1.963 kg.
Selain penyaluran bibit tanaman, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan teknis melalui para penyuluh pertanian, mulai dari tahap persiapan lahan, penanaman, hingga pemeliharaan tanaman agar program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan hasil optimal. Bupati Raimundus Bena pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penanaman kelapa jenis Genja Entok yang akan ditanam kurang lebih sebanyak 13.200 bibit dengan total luas lahan 64,7 hektar. Para kepala desa, masyarakat, kelompok tani, kami melakukan penanaman perdana kelapa genja entok, ya, di Desa Lekosambi Timur. Penanaman perdana untuk kurang lebih 13.200 bibit di tahun 2025, ya, dan penanamannya nanti akan menyebar ke hampir seluruh kurang lebih 17 desa yang ada di Riung dengan total 64 hektar. Ya. Kiranya dengan penanaman pada hari ini menjadi awal dari kehidupan berkaitan dengan kelapa genja ini. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberkati usaha kita, usaha kelompok tani, usaha para petani. Pada kesempatan tersebut, Bupati Raimundus menyebutkan penanaman perdana kelapa jenis Genja Entok tersebut dalam hal memenuhi janji politiknya. Melalui penanaman kelapa tersebut, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga sekitar. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan. Dekranasda Manggarai Timur mendorong kecintaan produk lokal sebagai penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan pemanfaatan NTT Mart berkelanjutan masyarakat. Laporan Suimam. Ketua Dekranasda Kabupaten Manggarai Timur, Tresia Wisang, mengajak masyarakat mencintai dan menggunakan produk lokal daerah sendiri. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan Manggarai Timur. Tresia menekankan pentingnya memproduksi berbagai kebutuhan dari sumber daya lokal yang tersedia di wilayah Manggarai Timur. Menurutnya, kekayaan alam dan keterampilan masyarakat menjadi modal utama pengembangan produk bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing. Ia mendorong para pelaku UMKM untuk mengolah hasil pertanian, perkebunan, serta kerajinan khas daerah menjadi produk siap jual. Produk tersebut diharapkan mampu mencerminkan identitas budaya lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat Manggarai Timur. Mari kita mencintai produk lokal kita. Apapun kondisinya, kita harus berjuang untuk mengatasi persoalan kita dari apa yang ada di sekitar kita. Dan untuk keluarga yang akan bepergian, oleh-olehnya banyak tersedia di NTT Mart di Dekranasda Manggarai Timur. Demikian juga bagi tamu yang kunjung ke Manggarai Timur, pusat oleh-oleh ada di Dekranasda Manggarai Timur. Mari kunjungi Dekranasda Manggarai Timur, kita cinta produk lokal Manggarai Timur untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Manggarai Timur. Ia melanjutkan, masyarakat bisa memanfaatkan NTT Mart sebagai etalase pemasaran produk lokal Manggarai Timur. Hasil produk UMKM dapat dititipkan di NTT Mart Dekranasda Manggarai Timur. Ditambahkan, keberadaan NTT Mart dinilai strategis karena menjadi ruang promosi produk daerah kepada masyarakat luas dan tamu dari luar daerah. Langkah ini diharapkan membuka akses pasar lebih luas serta meningkatkan daya beli terhadap produk lokal. Pendengar dan pemirsa RRI, di akhir warta berita hari ini, kami akan hadirkan sebuah feature Natal dengan judul Natal kali ini berat, rindu mereka lebih berat. Natal selalu tentang pulang, tentang pintu yang terbuka, tentang pelukan yang menunggu. Namun di balik pintu rumahmu yang kau rasa berat hari ini, ada rindu lain yang lebih berat, rindu yang tak pernah. Namun di balik pintu rumahmu yang kau rasa berat hari ini, ada rindu lain yang lebih berat, rindu yang tak pernah dijemput. Di usia 13 tahun, Jordi belajar satu hal yang tidak diajarkan di sekolah. Belajar menerima keadaan. Jadi saya punya mama untuk membiayakan saya SMP itu tidak bisa. Jadi saya antarkan ke sini untuk dibayarkan.
Terkadang cinta orang tua tidak hadir dalam bentuk kehadiran, tetapi dalam keputusan yang paling menyakitkan, melepaskan demi masa depan anak. Natal kali ini di sini dulu, karena orang tua bilang kali ini kau Natal di situ satu kali, sakit, mau menangis, tidak menangis. Natal kali ini berat, bukan karena tidak ada pohon Natal, bukan karena tidak ada baju baru, tetapi karena rindu yang harus ditelan diam-diam. Jalan-jalan dengan keluarga, untuk antar kado, bisa. Di tempat ini, rindu tidak dihapus, tetapi ditemani. Jadi perangan kami itu anak terlantar dan juga berkebutuhan khusus. Jadi kalau berkebutuhan khusus itu macam-macam, ada gangguan fisik, ada mental, ada bicara, ada yang gangguan mata. Jadi kita tuh menangani itu tidak membedakan dia agama apapun. Meskipun kami dari agama Katolik, tapi kita untuk penanganan anak itu atau orang berkebutuhan khusus itu semua agama. Di panti asuhan Bakti Luhur Ende, cinta tidak memilih, tidak bertanya status, dan tidak menghitung kekurangan. Temannya pergi itu mereka rasa bagaimana? Kami tidak, tidak dijemput begitu. Air mata itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa cinta masih hidup di dunia yang seringkali lupa merangkul. Natal bukan hanya milik mereka yang lengkap. Natal adalah panggilan untuk kembali memeluk mereka yang paling mudah ditinggalkan. Karena anak dalam kondisi apapun tetaplah anak dan tetap membutuhkan cinta. Teman-teman, jangan sedih bila tidak Natal bersama keluarga, bila Natal di tempat yang lain, kita tetap semangat. Jangan lupa pesan untuk orang tua. Jangan lupa doanya untuk anaknya yang tidak bersama keluarganya. Natal kali ini mungkin berat bagimu. Namun ingatlah, di luar sana ada anak-anak yang menanggung rindu lebih berat dalam diam. Selamat Natal untuk Anda yang merayakan dengan pelukan, dan juga untuk Anda yang merayakan dengan rindu. Kiranya cahaya Natal menuntun kita membuka pintu hati agar tidak ada lagi anak yang belajar menerima karena lupa dirangkul oleh cinta. Natal kali ini mungkin berat, namun semoga kasih membuat kita lebih hadir, lebih peduli, dan lebih menjadi manusia. Pendengar, demikian warta berita daerah Florata pagi ini. Kunjungi laman resmi kami rri.co.id untuk mendapatkan berita yang aktual dan terpercaya, serta ikuti laman resmi kami RRI. Maksud kami, ikuti media sosial kami RRIND. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.